Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Ayol ikhwah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada pagi yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan untuk membaca kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah. Terakhir pada minggu yang lalu kita masih di halaman 66. Jadi pada minggu yang lalu di sini Syekh mengatakan wa makna dzalika anna kulla bid'atin fil ibadati muharramatun walakinna at-tahrima yatafawatu bihasabi naw'il bid'ati faminha ma huwa kufrun sarrahun wa minha ma huwa min wasaili syirki wa minha ma huwa fiskun wa ma'siyatun. Bahwasanya setiap bid'ah itu, bid'ah dalam ibadah itu seluruhnya haram. Haram untuk dilakukan. Kalau haram dilakukan, ketika dilakukan, maka pelakunya tersebut berdosa. Walakinna at-tahrima, kan tetapi keharaman tersebut yatafawat, itu bermacam-macam. Tingkatnya bermacam-macam bihasabi naw'il bid'ati. Sesuai dengan jenis bid'ah itu sendiri. Jadi secara umum bid'ah itu sama-sama haram, sama-sama tidak diterima. Namun di setiap bid'ah tersebut dia memiliki tingkatan masing-masing, tingkat keharamannya. Jadi tidak semua sama. Ya. Faminha ma huwa kufrun sarrah. Di antaranya ada yang bid'ah tersebut sudah membawa kepada kekufuran yang jelas, kekufuran yang nyata. Seperti apa Bang Abu Thariq disebutkan minggu lalu, bid'ahnya Jahmiyah, ya. Mengingkari azab kubur, nikmat kubur, mengingkari bahwa Allah istawa ala arsy, ya. Kemudian mengingkari surga dan neraka. Seperti bid'ah-bid'ahnya kaum Jahmiyah. Ini membawa kepada kekufuran yang jelas. Wa minha ma huwa min wasaili syirki. Dan di antara bid'ah tersebut ada yang menjadi wasilah kepada kesyirikan. Belum syirik, bukan syirik, namun dia menjadi wasilah kepada kesyirikan. Contohnya apa? Berdoa apa? Ya, berdoa di kuburan, berdoa kepada Allah. Cuma dia berdoa di sisi kuburan dengan anggapan kalau berdoa di kuburan itu lebih afdal. Ya, lebih diterima sama Allah. Namun dia tidak berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Maka ini masuknya kepada bid'ah. Tapi kalau dia meminta kepada penghuni kubur tersebut, dia menjadikan wasilah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini jatuh kepada syirik.
Begitu juga orang yang menyembelih di kuburan, dengan anggapan menyembelih di kuburan itu memiliki afdal, memiliki keutamaan. Ya, ini juga termasuk daripada bid'ah. Ya, ini dia bukan menyembelih untuk penghuni kuburan tersebut. Dia menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal yang semacam ini, bid'ah-bid'ah yang semacam ini bisa membawa kepada kesyirikan. Nah, suatu saat dia akan mempersembahkan ibadahnya tersebut kepada penghuni kubur tersebut. Dan ini bukan sesuatu hal yang mustahil, ya, bukan sesuatu hal yang mustahil. Maka Nabi SAW melarang kita untuk berbuat syirik, dan Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita jalan-jalan, wasilah-wasilah yang membawa kesyirikan. Di antaranya jangan memajang-majang foto atau patung misalnya di rumah, ya kan? Surah, malaikat tidak masuk, malaikat rahmat tidak masuk, dan ini juga bisa menjadi wasilah kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, yakni kaum sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Wa minha ma huwa fuskun wa maksiyatun, dan di antara bid'ah tersebut ada yang jatuhnya kepada kefasikan dan maksiat, ya, bukan wasilah kepada kesyirikan dan juga bukan kekufuran, namun dia maksiat seperti maksiat yang lain. Kemudian kata Syekh, wa innal muta'ammila fi tariqi ahli az-zayghi wad-dhalali yajidu anna turuqahum tukhalifu tariqata ahli al-huda. Wa innal muta'ammila fi tariqi ahli az-zayghi wad-dhalal yajidu anna turuqahum tukhalifu tariqata ahli al-huda. Wa innal muta'ammila, dan orang-orang yang memperhatikan, mengamati, ya, dan orang-orang yang mengamati fi tariqi ahli zaghi wad dhalal, ya, mengamati tentang jalannya orang-orang sesat dan orang-orang yang menyimpang, ya. Az-zagh itu sesat, wad dhalal juga sama juga maknanya. Dan barang siapa yang mengamati tentang jalannya orang-orang sesat dan orang yang menyimpang, yajidu, maka dia akan mendapatkan anna turuqahum, bahwasanya jalan orang-orang sesat tersebut, jalannya orang-orang sesat tersebut, tukhalifu, menyelisihi tariqata ahlil huda, itu jalannya mereka-mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyelisihi yakni orang-orang sesat tersebut menyelisihi jalannya ahlul huda, ahlus sunnah. Jalannya nggak sama, ya. Mereka tidak mengikuti jalannya ahlul huda, orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzala 'alaikal kitab, itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamat, di dalam Al-Qur'an tersebut, di dalam Alkitab tersebut ada yang namanya ayat muhkamat, ayat muhkam. Apa itu ayat muhkam? Kata Syekh As-Sa'di, ayat muhkam itu wadihud dilalah. Itu ayatnya ya wadih, mudah dipahami. Ayat muhkam itu ayat yang mudah dipahami. Ya, maknanya jelas.
Ya, mudah dipahami, kemudian maknanya jelas. Laisa fiha syubhatun wala iskal. Ayat-ayat muhkam ini dia tidak memiliki kerancuan. Ya, ini mudah dipahami, mudah diterjemahkan, kemudian maknanya ya, gampang dipahami atau yang semisalnya. Itu ayat muhkam. Laisa fiha syubha, tidak ada kerancuan, wala iskal, dan kesulitan. Ya. Ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Yaitu ayat muhkam tersebut merupakan induknya dari Al-Qur'an. Ayat muhkam. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang selebihnya itu mutasyabih. Nah, di sini disebutkan ummul kitab, induknya Al-Qur'an atau pokoknya Al-Qur'an, yakni ketika kita mendapatkan ayat yang mutasyabih, ayat mutasyabih yang sulit dipahami, ya, memiliki sastra yang tinggi dalam bahasa Al-Qur'an tersebut, sulit dipahami, kemudian bahas sastra yang tinggi, mengandung sastra yang tinggi, berbeda dengan ayat muhkam. Jadi ketika kita mendapatkan ya ayat mutasyabih, kata Syekh Sa'di, yaitu dikembalikan kepada ayat muhkam, karena ayat muhkamat tersebut merupakan pokok atau induknya daripada Al-Quran. Jadi ketika kita mendapatkan ayat yang mutasyabihat, maka solusinya apa? Dikembalikan kepada muhkam. Jangan dipahami sendiri-sendiri tentang ayat mutasyabihat tersebut. Khawatir akan tersesat. Kemudian Allah menyebutkan tentang jalannya orang-orang yang sesat di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, dan orang-orang yang di dalam hatinya memiliki kesesatan, ya, kegoncangan, orang-orang yang di dalam hatinya memiliki kesesatan, ya, penyimpangan, maka fayattabi'una ma tashabaha min, maka mereka ikuti apa? Ayat-ayat yang mutasyabih, bukan yang muhkamnya. Ibtigha al-fitnah, untuk mencari fitnah, wa ibtigha at-ta'wili, dan mencari takwilnya atau tafsirnya. Dan lanjutannya apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui tentang tafsirnya, takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat muhkam merupakan ayat yang wadihud dilala, laisa fiha syubhah wala iskal. Mudah dipahaminya, mudah bahasanya juga mudah. Wa fi sahih, dan dalam sahih Bukhari dan Muslim, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum. Dan di dalam sahih kata Nabi SAW, idza ra'aitum, apabila kalian melihat, alladzina yattabi'una ma tashabaha min, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti yang mutasyabih, ya, yang rancu, faulaikal ladzina sammallahu, maka mereka tersebut adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi. Fi qulubihim zayghun, di dalam hati mereka ada ya kesesatan. Maka itulah mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahdharhum, maka jauhilah mereka. Kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 159, qala ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Dan orang-orang yang ya memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka menjadi beberapa ya golongan, lasta minhum fi syai', maka kata Allah Subhanahu wa taala, itu bukan urusanmu sedikit pun, ya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad.
Kemudian di ayat 153 wa qala ta'ala wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Subul ini jalan-jalan, bukan satu jalan. Fatafarraqa bikum an sabilihi, maka akan menjadikan kalian terpecah belah daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti jalan-jalannya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengikuti jalannya orang yang mereka memiliki az-zair, penyimpangan dan kesesatan. Ini yang dapat saya sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.